Eh, oke. Kali ini kita akan membahas yang namanya depresi berdasarkan buku yang ditulis oleh Dr. Paul Hoek. Ada banyak hal yang dapat membuat manusia menjadi depresi seperti kekecewaan, penolakan, kegagalan, omongan tetangga, gosip tetangga, sampai pertanyaan-pertanyaan yang paling fenomenal, yaitu kapan menikah, kapan lulus, kerjaanmu apa, dan juga pertanyaan-pertanyaan lain yang kita terima setiap harinya. Atau bisa juga kamu memang terlahir dengan kecenderungan untuk depresi. Gangguan depresi bisa terjadi karena faktor jasmani, apalagi kita depresi karena hal yang tidak jelas. Ini bisa jadi disebabkan oleh perubahan biogenik amin pada otak dan gangguan keseimbangan pada air dan elektrolit yang ada di dalam tubuh, atau ini yang disebut dengan hypoglycemia atau kekurangan glukosa. Orang yang menderita hypoglycemia akan merasa gelisah, lekas marah, pusing kepala, dan tertekan, atau bisa juga merasakan semua hal ini secara bersamaan. Kalau kau salah satu orang yang menderita hypoglycemia dengan ciri-ciri yang di atas tadi, fix kau harus pergi ke dokter untuk cek kesehatan jiwamu. Siapa tahu udah miring otakmu sedikit, ya kan? Atau kalau kau nggak punya uang untuk pergi ke dokter, aku saranin untuk beli dan baca buku psikologi depresi. Yang nulis ini adalah Dr. Paul Hoek. Sudah ada terjemahannya dalam bentuk bahasa Indonesia. Si dokter ini adalah seorang ahli psikologi yang sudah banyak menangani kasus depresi dan juga gangguan kejiwaan. Kata bukunya sih gitu. Cuman aku nggak ada garansi nih buat penyakit jiwa kau sembuh. Tapi setidaknya siapa tahu dengan baca buku ini penyakit jiwamu bisa sembuh, ya kan? Soalnya aku pun karena baca buku ini sudah agak mendingan lah sedikit. Cuman perlu kita sadari bahwa semua gangguan yang sudah disebutkan di atas sebenarnya melatih kita untuk mengalami yang namanya gangguan emosi. Bahkan sampai pada level paling tertekan. Cuman balik lagi ke diri kita. Apakah kita menerima tekanan itu atau melepaskan tekanan tersebut? Atau jika Anda memiliki kasus tekanan kejiwaan, bisa jadi ini juga penyebabnya, yaitu yang pertama, menyalahkan diri sendiri. Jika Anda terus-menerus merasa diri Anda lah yang paling buruk dan menganggap bahwa diri Anda itu tidak berharga, fix ini kalian udah menderita yang namanya gangguan depresi atau depresi. Sebenarnya kondisi ini bukanlah hal yang terlalu serius, tapi bisa merusak mood. Bahkan lingkungan itu terasa suram. 2. Mengasihani diri. Memasang muka sedih supaya dapat simpati dan perhatian orang, dan merasa betapa tidak adilnya hidup ini adalah tanda Anda terserang depresi. Untuk menghindari depresi, kita harus belajar bahwa perlakuan tidak adil dan tidak menyenangkan sebagai balasan dari usaha kita adalah kebiasaan, bukan pengecualian. Yang ketiga, rasa kasihan kepada orang lain. Karena akan selalu ada penderitaan di muka bumi ini, maka akan selalu ada pula kesempatan untuk mengidentifikasi masalah-masalah dari jutaan orang yang malang. Belum lagi musibah yang menimpa keluarga terdekat. Tetapi jika kita merasa kasihan kepada penderitaan orang lain, fix kita akan merasa depresi. Oke, cukup video kali ini untuk membahas lebih lanjut dan lebih dalam tentang ketiga penyebab depresi di atas. Dan kita lanjutkan di video selanjutnya. Sampai jumpa, aku Gilbert Pangaribuan. See.